Saya selalu katakan, kalau udah namanya pemerasan, kekerasan fisik, bahkan pelecehan seksual, itu bukan bullying, kriminal itu, Pak. Kami sangat tegas, bahkan di dalam pertemuan di dalam WMA, World Medical Association, maupun di pertemuan ASEAN kemarin, kita declare, kita mengutuk tindakan bullying. Tapi tadi harus tegas, definisinya harus tegas. Gitu. Undang-undang kesehatan ini, dampaknya pada masyarakat, pada rakyat Indonesia. Bicara tentang genomic sequencing, maka di mana tempat disimpan? Siapa yang mengelola penyimpanan dan kapan itu kemudian data itu bisa beralih dan sebagainya. Kenapa? Di dalam undang-undang kesehatan ini disebutkan di situ bahwa swasta bisa mengolah data, mendapatkan, menyimpan dan memanfaatkan data itu. Tidak bertanggung jawab dan mohon maaf, memanfaatkan dan malah bukan tidak mungkin bisa menghancurkan. Dan konsila yang kemudian membuat data yang lebih baik daripada Kementerian Kesehatan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang tamu, narasumber yang luar biasa. Saya langsung memperkenalkan, beliau adalah Dr. Muhammad Adib Kumaydi, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Dan beliau juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Harus tetap semangat ini. Harus semangat terus. Walaupun kita kecewa ya dengan pengesahan Undang-Undang Kesehatan, tapi kita harus tetap semangat agar kita bisa lawan. Kecewa dan merupakan catatan kelam bagi dunia profesi kedokteran. Karena dokter sudah mendahului dan catatan kelam, maka saya ingin masuk di catatan kelam ini. Kalau kita lihat, kan ini menjadi masalah yang bukan cuma masalah dokter sebenarnya. Ini masalah kita semua. Jadi dampak impact-nya itu ada di masyarakat. Sebenarnya kalau undang-undang kesehatan ini diberlakukan, menurut saya yang rugi bukan dokter, masyarakat. Jadi ini yang masyarakat harus tahu ya. Sehingga masyarakat tidak boleh skeptis, apatis, dan acuh tak acuh bahwa ini bukan masalah saya, ini masalah para dokter. Bukan. Setelah saya coba bedah lebih jauh, pasal per pasal, ini impact-nya sebenarnya sangat merugikan masyarakat. Dalam konteks itu, Dok, ini ada yang menarik akhir-akhir ini menurut saya. Setelah ramai undang-undang ini ditolak oleh semua elemen masyarakat, bukan saja dokter. Tiba-tiba muncul pernyataan dari Menkes yang seolah-olah tanda kutip itu membuka hotline. Meminta kepada dokter-dokter yang pernah dibullying untuk melaporkan dokter-dokter tersebut agar bisa diperiksa, kira-kira seperti itu. Padahal menurut saya kan otoritas memeriksa dokter-dokter yang dianggap melanggar itu ada pada Ikatan Dokter Indonesia, bukan pada Kementerian Kesehatan. Tapi ini seolah-olah tupoksi ini ingin diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang lebih parah lagi menurut saya akhir-akhir ini ada semacam pembentukan opini. Seolah-olah dokter-dokter yang tergabung di ID sebenarnya tidak bisa dijadikan panutan, tidak bisa dijadikan role model, karena mereka juga punya perilaku yang tidak etis. Seperti begitu yang saya tangkap. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan nih kepada Dr. Radit, apa sih permasalahan sebenarnya sehingga Kemenkes ini kayak betul-betul kebakaran jenggot, sehingga memukul hook teman-teman di ID? Ya, jadi yang harus dipahami pertama bahwa kalau kita bicara dalam satu proses pendidikan, domain yang di dalam proses pendidikan itu adalah institusi pendidikan sebenarnya. Artinya mulai dari basic medical education, pendidikan dokter umum maupun di postgraduate spesialis maupun nanti fellowship ataupun S3 lah katakanlah ya. Nah, yang harus dipahami oleh masyarakat juga bahwa di dalam pendidikan kedokteran itu bukan hanya sekedar knowledge saja. Jadi di ilmu kedokteran itu ada basicnya adalah science, knowledge. Yang kedua adalah attitude psikomotor, yang ketiga adalah ethics. Itu yang paling penting. Betul. Nah, inilah yang kemudian di dalam konsep etik ini ada pembentukan karakter dokter. Apa karakter dokter yang harus dimunculkan? Responsibility, tanggung jawab. Kemudian ada corporateness, kejawatan. Nah, inilah yang kemudian di dalam pembentukan karakter ini ada hal-hal yang ditonjolkan dan itu bukan hanya sekedar di mana-mana selalu ada namanya bagaimana kalian pada waktu sekolah itu sesama teman sejawatnya itu punya teamwork yang kuat, punya kesejawatan yang kuat. Nah,
apakah kemudian di dalam pembentukan karakter ini kemudian dikatakan itu sebuah bullying? Ataukah kemudian ini dianggap sebuah hal-hal yang kemudian menganggap bahwa wah ini gara-gara dikasih tambah jaga dan sebagainya. Karena kebetulan saya pernah melakukan pendidikan spesialis lah ya. Buat kami ya, guru-guru kami, senior-senior kami itu membuat ada nilai di dalam darah saya yang itu saya harus respect ke beliau. Saya harus respect ke senior, kan di situ ada ilmu yang diturunkan kepada kami gitu loh ya. Dan inilah yang harus dipahami juga gitu loh. Sehingga kalau kemudian kita katakan membuka hotline, yang harus saya selalu katakan begini, apa sih definisi bullying? Satu, pertegas dong definisi bullying. Kalau kemudian, mohon maaf, ada hal-hal yang menurut saya terlalu sentimental kalau kemudian menyebutkan disuruh beli makanan, ini disuruh beli makan maksudnya itu uangnya juga dari seniornya katakanlah ya. Saya dulu zaman saya waktu sekolah, saya malah dibantu oleh senior. Saya diajak makan, diajak macam-macam lah katakanlah. Jadi tolong dipahami oleh masyarakat juga ya. Pada saat kemudian kita bicara bullying di dalam profesi kedokteran itu sebenarnya dalam satu konteks yang harus dipertegas sekarang apa yang dimaksud bullying itu. Saya selalu katakan kalau udah namanya pemerasan, kekerasan fisik, bahkan pelecehan seksual itu bukan bullying, kriminal itu, Pak. Saya katakan gitu. Kenapa? Kalau kemudian itu bicara tiga hal itu kriminal dan itu bukan ranah profesi saja, bukan ranah etik, itu ranah hukum pidana umum juga bisa. Nah, kemudian yang juga harus dipahami juga yang poin kedua yang tadi dijelaskan Bang Samad juga bahwa kalau kita bicara kenapa sih kok sekarang baru rame-rame ya? Iya, makanya. Kenapa kok sekarang baru dimunculkan kan? Mohon maaf, ada satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang ini akan membuat trust masyarakat kepada dokter Indonesia jadi turun. Ada yang desain nggak ini? Bahwa trust kepada dokter Indonesia turun. Apa yang kita khawatirkan? Kami di Ikatan Dokter punya kepentingan apa? Kalau mamanya trust kepercayaan masyarakat itu turun kepada dokter Indonesia, jangan kemudian akhirnya dibawa kepada masyarakat akan lebih percaya kepada dokter asing. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Jadi ini mari kita kemudian masyarakat secara objektif bahwa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran tidaklah yang kemudian digambarkan oleh kelompok-kelompok tadi. Ini sebuah hal yang menurut saya framing negatif yang bisa kemudian menurunkan trust dari masyarakat kepada dokter Indonesia. Kalau itu sampai terjadi, ya mohon maaf, kita dilahirkan sebagai dokter-dokter yang mulai dari pendahulu-pendahulu kita mengajarkan tentang yang namanya nasionalisme, mengajarkan tentang masalah bagaimana kita menjaga ketahanan bangsa. Dan itu adalah dalam satu profesi dokter gitu loh. Dan negara ini juga didirikan juga peran dari para dokter. Sehingga kalau kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin menurunkan image, menurunkan kepercayaan publik, saya harus luruskan terkait dengan hal ini. Dok, ini kan menurut saya ada sebuah keganjilan ya, karena tiba-tiba saja ini semakin membesar ketika rancangan undang-undang kesehatan ini disahkan. Jadi dia tiba-tiba muncul seperti sesuatu hal yang tidak pernah ada tiba-tiba dimunculkan. Apakah kira-kira ini bagian ya dari cara mengalihkan perhatian agar supaya orang tidak melihat lagi substansi yang sebenarnya dari rancangan undang-undang kesehatan ini yang sebenarnya harus tetap dikritisi ya? Apakah kira-kira makna dari hotline yang disampaikan Menkes itu sebenarnya bisa ditafsirkan bahwa ini sama sekali untuk mengalihkan perhatian orang terhadap permasalahan-permasalahan dari undang-undang kesehatan yang seharusnya masih tetap harus dikritisi karena banyak sekali permasalahan di sana yang menurut saya dampaknya itu ada pada masyarakat. Ya itu yang saya kira juga harus dipahami oleh masyarakat gitu loh. Bahwa kami dari profesi bukan hanya ID, YAI, semuanya yang selama ini sudah memberikan peran kepada negara di dalam pembangunan kesehatan bangsa. Pada saat kemudian kita bicara, kita mengkritisi munculnya regulasi, ini bukan hanya karena kepentingan profesi. Ini karena masih banyak kepentingan rakyat. Dan kami pun juga harus sampaikan, kalau mamanya sekarang bicara terkait dengan perundungan, bullying, kami sangat tegas. Bahkan di dalam pertemuan di dalam WMA, World Medical Association, maupun di pertemuan ASEAN kemarin, kita declare, kita mengutuk tindakan bullying. Tapi tadi harus tegas, bullying itu yang seperti apa? Definisinya harus tegas gitu loh. Dan kalaupun sekarang kita buka hotline,
permasalahannya bukan masalah kemudian ayo kita terbuka saja. Siapa yang kemudian melaporkan, apa permasalahannya, mari kita buat definisinya, itu bullying atau tidak. Tapi yang paling penting, jangan kemudian mengaburkan esensi permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan ini, karena masih banyak substansi konten yang sebenarnya itu nanti akan berpengaruh pada permasalahan kesehatan bangsa ke depan. Ya. Kalau dibilang sekarang, loh enggak kok bagus isinya, oke, kita menilai pada saat ini. Tapi kita yang harus nilai adalah kita bicara sekarang futuristiknya. 1 tahun, 2 tahun, Undang-Undang Kesehatan ini akan bisa memberikan dampak enggak? Ada. Nah apa itu? Nah ini yang masyarakat harus tahu. Ini masalah perundungan, bullying, saya kira semua elemen masyarakat tidak setuju. Dan kami pun sangat tidak setuju dengan itu. Dan kami akan tindak tegas. Tapi pada saat kemudian kita bicara terkait dengan Undang-Undang Kesehatan ini, substansi di dalam materi dalam Undang-Undang Kesehatan ini yang nanti akan berdampak pada permasalahan masalah mandatory spending, masalah data genomik ketahanan kesehatan bangsa, terus masalah kemudian yang berkaitan dengan kepastian hukum. Nah ini hal-hal yang saya kira dampaknya bukan hanya kepada profesi, tapi kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Dok, ini kan yang paling dipermasalahkan di dalam undang-undang ini adalah data genom itu ya. Yes. Yang bisa merusak dan memporak-porandakan kedaulatan bangsa kita kan. Kalau tidak betul-betul disikapi dengan arif. Kira-kira seperti itu. Bisa nggak dokter menjelaskan nih kepada kita, kepada pemirsa, bahwa apa dampak yang bisa dirasakan langsung masyarakat kalau misalnya substansi-substansi seperti yang tadi saya katakan itu belum dibenahi di dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan data genomik, hal yang paling penting yang harus dijaga di semua negara. Saya diskusi dengan teman-teman yang di ASEAN baru saja kemarin itu. Beliau mengingatkan, bicara tentang genomic sequencing, maka satu bicara tentang keberadaan alatnya. Tidak bisa hanya kemudian kita bicara sebuah gen expert yang kemudian didistribusikan ke puskesmas, karena gen expert itu yang validitasnya paling rendah sebenarnya. Nah, satu. Yang kemudian yang kedua adalah penguatan terkait dengan masalah genomic sequencing itu ada di dalam institusi riset. Yeah. Nah, sekarang institusi riset disupport nggak terkait dengan hal ini kan itu. Tapi yang paling penting adalah berkaitan dengan data security. Karena gini, ada teori di dalam kedokteran sekarang ada namanya kedokteran presisi. Nah, bicara kedokteran presisi, kita nggak bicara bahwa kita tidak menolak dengan ilmu pengetahuan, kita setuju. Bicara tentang artificial intelligence, kita tahu bahwa itu adalah nanti yang akan terjadi ke depan. Tapi bicara security data, maka di mana tempat disimpan, siapa yang mengelola penyimpanan, dan kapan itu kemudian data itu bisa beralih dan sebagainya. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Kesehatan ini disebutkan di situ bahwa swasta bisa mengolah data, mendapatkan, menyimpan, dan memanfaatkan data itu. Yang bukan tidak mungkin swasta ini bisa apa saja gitu loh. Dimaknai swasta itu kan bisa siapa saja. Oke. Swasta asing pun juga bisa gitu loh. Nah, jadi inilah yang bisa membahayakan dari segi keamanannya, keamanan data. karena itu. apa? Data ini kaitannya dengan biosecurity. Iya. Jadi di dalam diskusi-diskusi di dalam Global Health Security Agenda itu selalu kita tekankan tentang biosecurity. Karena gambaran tentang genomik di dalam satu negara itu profiling terhadap data-data kesehatan yang bukan tidak mungkin itu akan bisa dalam tanda petik dimanfaatkan oleh kelompok yang Tidak ingin tidak bertanggung jawab dan mohon maaf memanfaatkan dan malah bukan tidak mungkin bisa menghancurkan. Karena kita sekarang dihadapkan pandemi memberikan pembelajaran bagi kita sebenarnya. Gambaran kesehatan di Indonesia itu akhirnya kata, oh ternyata di Indonesia banyak penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Farmakogenomik itu bisa memberikan gambaran terkait dengan, oh di sini ada potensi untuk pasar sekian. Nah ini kan sebuah hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi kita harus bisa benar-benar secure. Karena ketahanan kesehatan bangsa itu adalah satu hal yang memang harus dikunci di dalam sebuah regulasi undang-undang. Nah kalau kemudian di dalam regulasi ini penyimpanannya bisa di luar negeri, swasta bisa memanfaatkan apa saja. Ini kan sebuah hal yang menurut saya berbahaya nanti untuk ke depan. Oke, kemudian yang poin kedua lagi selain data genom, apa lagi yang sangat krusial menurut Dr. Hadid? Jadi bicara yang paling urgent dan saya kira masyarakat juga harus mulai diberikan pemahaman tentang mandatory spending. Iya. Mandatory spending itu bukanlah sebuah hal yang berkaitan dengan proposal, kemudian ada program kerja, kemudian ada pembiayaan, tidak.
mandatory spending itu adalah komitmen negara. TAP MPR nomor 10 tahun 2001 menyebutkan bahwa pemerintah harus memberikan anggaran kesehatan 15%. Yang itu kemudian diimplementasikan di dalam Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 pasal 171. Di dalam pasal 171 disebutkan APBN 5%, APBD 10%. Oke. Ditambah lagi di ayat 3 disebutkan 2/3 dari anggaran kesehatan untuk kesehatan pelayanan publik. Nah, di dalam undang-undang yang sekarang tidak disebutkan satu mandatory spending. Kenapa? Mandatory spending itu akan memberikan kepastian hukum bahwa negara berkomitmen terhadap anggaran kesehatan sekian persen. Oke. Seperti halnya di pendidikan gitu loh. Nah, Iya, iya. kalau itu tidak ada, nah di dalam pasal 401 disebutkan sumber pendanaan kesehatan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber lain itu apa? Pak Menteri mengatakan di acaranya Rossi, dia sudah mensecure pinjaman luar negeri. Untuk apa? Infrastruktur kesehatan. Problem di kesehatan kita harus pahami. Di semua negara itu kita akan fokus pada paradigmanya adalah paradigma sehat, bukan paradigma sakit. Kalau kita bicara pinjaman, kemudian kita bicara itu investasi itu nggak ada di hulu, Bang. Investasi itu adanya itu di hilir. Mendirikan rumah sakit, alat-alat kesehatan canggih dan sebagainya. Siapa yang akan ini di hulu gitu loh. Satu. Yang kedua juga adalah kalau kemudian kita bicara investasi di kesehatan dan itu swasta, apakah swasta itu kemudian mampu untuk membiayai pelayanan kesehatan, terutama untuk 91 juta pasien PBI yang selama ini sudah dibantu oleh negara dari penerima bantuan iuran. Karena ada komitmen negara yang itu juga diambilkan dari mandatory spending terkait dengan pembiayaan BPJS untuk masyarakat yang tidak mampu. 92 kalau tidak salah ya. Dulu 86 terus naik 92 juta yang kemudian dibantu oleh pembiayaannya oleh negara. Nah, inilah yang kemudian kalau kemudian tidak ada komitmen, ya, mohon maaf kalau saya membahasakannya begini. Dibahasakan adalah undang-undang kesehatan ini, ya. Padahal kita tahu transformasi kesehatan butuh pembiayaan kesehatan berbiaya tinggi. Maka saya balik sekarang. Transformasi kesehatan ini adalah ya sebuah janji manis yang dilembagakan, diregulasikan di dalam undang-undang kesehatan. Jadi nggak akan sekarang mandatory spending aja nggak ada mau mencapai transformasi kesehatan. Apalagi kalau dicabut. Apalagi kalau tidak. Nah ini yang saya kira jadi komitmen negara harus tetap ada. Gitu. Tapi kan alasan Menkes bahwa dia akan menyerahkan ini kepada pihak swasta kan. Tapi kalau kita lihat bahwa apakah kita bisa menerjemahkan bahwa kalau itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta, maka kita bisa melihat bahwa sistem kesehatan kita itu sudah menyimpang dari roadmap sebelumnya. Jadi kalau kita bicara swasta, Bang, di semua negara, swasta akan terkonsentrasi pada namanya hilir. Tentang apa? Kuratif, rehabilitatifnya. Padahal yang kita perlu adalah preventif promotifnya. Kalau kita bicara preventif, pandemi itu memberikan pembelajaran kita. Dulu rumah sakit, banyak kita ya. Saat kena pandemi, banyak yang kemudian kolaps. Banyak yang kemudian akhirnya berantakan di dalam pelayanan dan sebagainya. Di awal-awal pandemi kita lihat itu. Nah, kenapa? Pandemi harusnya bisa diselesaikan dengan namanya preventif promotif. Peningkatan surveillance epidemiologi, edukasi masyarakat, dan yang paling, ya kalau menurut kami yang paling banyak berperan terkait dengan kita bisa keluar dari pandemi itu adalah rakyat sendiri. Artinya rakyat yang teredukasi. Nah, inilah yang kemudian dana-dana yang berkaitan dengan komitmen negara itu difokuskan pada 2/3 pelayanan kesehatan publik itu untuk di sini, preventif promotif tadi. Nah, kalau umpamanya ini tidak ada, ya dan kemudian diserahkan pada swasta, swasta akan bermainnya di hilir semua. Nggak ada swasta yang bermain di hulu itu, karena tidak menguntungkan. Jadi berarti kalau dia bermain di hilir, ini tidak tercapai yang di hulu ya? Dan itu nanti akan membuat pembebanan biaya negara terhadap kesehatan. Oke. Dan itu dampak kepada masyarakat juga ya? Itulah dampak yang kemudian yang kita khawatirkan ke depan adalah BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional itu sudah memberikan ruang kesamaan equity. Kemudian memberikan ruang accessibility yang mudah untuk masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi pada saat itu kemudian ini mandatory spending tidak ada, maka yang kita khawatirkan kembali kita ke masa lalu apa? Gap antara yang kaya dan yang miskin untuk accessibility, equity-nya ini akan semakin.
Orang yang punya duit, lebih baik saya ke swasta yang dengan pelayanan kesehatan canggih. Oke. Gitu loh. Dan itu yang akan terjadi ya dok ya? Kalau Itu yang kita misalnya khawatirkan. bahwa akses orang kaya untuk pelayanan kesehatan itu menjadi tidak seimbang ya. Katakanlah tidak terjadi keadilan ya di dalam Betul. hal akses ya. Betul, itu yang salah satu hal yang kenapa kita sangat, dan saya kira banyak sekarang kelompok masyarakat yang menolak dihilangkannya mandatory spending karena kekhawatiran terkait dengan hal itu. Jadi keadilannya jadi hilang. Betul. Ya? Jadi oleh karena itu sebenarnya mandatory spending ini harus tetap dipertahankan ya. Harus tetap ada itu karena itu adalah komitmen, kewajiban negara Ya. untuk kesehatan. Jadi kewajiban negara itu sama dengan kewajiban negara terhadap sektor pendidikan. Sama. Kan harus diterjemahkan seperti itu. Betul. Kan? Oke, baik dok. Ini kan yang menjadi permasalahan sebenarnya kalau kita lihat ya, ada beberapa poin yang krusial. Kemudian ini yang banyak ditolak oleh elemen masyarakat, ya beberapa elemen masyarakat, termasuk di dalamnya dokter-dokter itu juga sendiri. Tapi kemudian kan kalau kita lihat arus yang berkembang, ya bahwa seolah-olah permasalahannya bukan di situ, kan gitu. Kalau yang kita lihat akhir ini, bahwa permasalahannya adalah bahwa sebagian dokter-dokter, ya yang menolak ini sebenarnya punya kepentingan-kepentingan yang lebih sifatnya pragmatis. Ini kan framing yang dikembangkan, kan? Sehingga mulailah masuk kepada bullying, perundukan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya kalau saja misalnya dengan kasus ini tiba-tiba Kementerian Kesehatan mengambil alih peran ID, masyarakat dirugikan sampai sejauh mana kira-kira? Ini kan kalau saya lihat ya dok ya, bahwa masalah ini ujung-ujungnya nanti terakhir bahwa ada sebagian besar tupoksi dari ID itu ingin diambil alih dan disimpan di Kementerian Kesehatan. Katakanlah misalnya tadi masalah izin kan, izin praktek. Kemudian Dewan Etik nanti kan ID itu bukan yang langsung istilahnya memeriksa orang yang melakukan pelanggaran etik, tapi dia juga mempunyai Dewan Etik kan. Apakah nanti menurut saya ketika ini diambil alih oleh Kementerian Kesehatan, maka Dewan Etik Kedokteran itu ada di Kementerian Kesehatan, ini membuat justru bukan sebaliknya. Justru kalau kita lihat dokter-dokter lebih mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau bagaimana kira-kira? Jadi yang harus dipahami juga ini Bang, masyarakat juga harus paham bahwa peran ID itu apa sih sebenarnya? ID bukanlah semacam organisasi paguyuban. Dan ID pun akan tetap hidup. Walaupun katakanlah kewenangan itu diambil. Karena ada framing yang mengatakan, wah ID sekarang soalnya selama ini hidup dari SKP. Hidup dari rekomendasi izin praktek. Dan ini framingnya udah sampai kemudian sampai mengatakan ada collecting money yang besar gitu ya. Berapa triliun itu? Nah, itu saya kira ya ini memang sebuah hal yang harus kita luruskan juga ke masyarakat bahwa kalaupun kewenangan-kewenangan itu diambil, ini tetap akan hidup. Karena kita diberikan kewenangan itu pada saat ada Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004. Dan sebelum tahun 2004, ini sudah berdiri dari tahun 1950. Iya. Artinya ini masih bisa hidup gitu loh. Iya. Tapi yang akan terjadi adalah pada saat ini untuk masyarakat ini, bahwa ID perannya adalah penjaga profesi. ID menjamin yang namanya dokter yang beretika. Menjaga marwah ya? Menjaga marwah. Dan menjaga marwah itu bukan untuk kepentingan profesi, kepentingan masyarakat gitu loh. Kita menjaga dari dokter yang baik. Kita memberikan jaminan untuk dokter yang beretika. Dokter yang sesuai dengan kompetensinya. Dokter yang bukan dokter abal-abal gitu loh. Ya kan? Bukan dokter gadungan. Karena ada beberapa kasus juga Bang. Yang kemudian akhirnya dokter gadungan dan yang tahu bukan dinas kesehatan. Yang tahu ID. Karena dia ternyata nggak ada kok datanya di kita gitu loh. Nah, itu adalah hal yang perlu harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga kalau kemudian sekarang diberikan kewenangan, dikembalikan kewenangannya katakanlah, diambil kewenangannya oleh pemerintah, ya. Terlepas dari ini adalah suatu tanggung jawab dari karena adanya regulasi ini, yang harus diberikan pemahaman masyarakat, ID tetap akan menjalankan tugasnya untuk rakyat. Apa? Kami tetap akan menjamin. Loh, kan nggak ada tugasnya loh. Kami bukan tugas dari sisi regulasi tekstual. Kami dari tugas penjaga profesi itu tugas yang diamanahkan dalam profesi kita. Diamanahkan oleh organisasi yang didirikan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Mulai zaman penjajahan sebelum kita ID. Itu kita ditugaskan untuk kemudian juga menjamin pelayanan dari memang dokter-dokter yang sesuai dengan kompetensinya.
Apakah kita nanti kalau kemudian diambil kewenangan nanti kita akan tetap menjalankan tugasnya? Kami akan tetap menjalankan tugas. Dan kami akan tetap menjadi referensi utama kalau umpamanya ada dokter-dokter yang memang berkualitas dan kemudian sesuai dengan kompetensinya, beretika, dokter baik, itu adalah dokter yang memang akan dijamin oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dok, ini kan kalau kita lihat bahwa sebenarnya undang-undang ini kan tidak ujuk-ujuk datang begitu saja ya. Ya. Sepertinya ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya. Jadi ini hanya ingin melegalkan sesuatu yang sebenarnya akan dilakukan kan. Jadi dicari fondasi untuk melegalkan segala sesuatunya. Kalau menurut pandangan dokter, apa sih sebenarnya yang ingin dituju dari rancangan undang-undang kesehatan ini yang sudah disahkan? Jadi ada referensi yang menarik ini, Bang. Sebenarnya sebelum pandemi ini sudah mulai muncul. Tapi di saat pandemi diperkuat lagi. Ada survei yang dilakukan oleh McKinsey yang menyebutkan bahwa sektor yang tetap stabil saat pandemi itu adalah healthcare services dan pharmaceutical industry. Dua hal itu. Jadi artinya apa? Ya? Inilah yang kemudian menjadi menarik sebenarnya. Dan ini ternyata bukan hanya di Indonesia, di semua negara sekarang. Oke. Ini menjadi sektor yang memang menarik dan kemudian menjadi pintu masuk namanya investasi bisnis kesehatan. Kita punya 275 juta penduduk. Oke. Itu adalah sebuah market yang luar biasa. Buat siapa? Buat investasi di dalam hospital, investasi di medical device untuk alat-alat kesehatan, investasi dengan obat, dan sebagainya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi hal yang menurut saya kita nggak menutup kok ruang-ruang ini ya. Kita harus membuka masalah investasi. Tapi yang harus kita perkuat adalah bahwa pada saat kemudian bicara semua ini, maka harus ada keberpihakan nasionalisme, keberpihakan terhadap kita warga negara sendiri ya istilahnya. Dan kita istilahnya dokter ya harus, kalau kita bicara sekarang dokter yang ada di Indonesia yang harus diperjuangkan dong. Masa kemudian ada sebuah regulasi yang malah memperjuangkan dokter yang dari luar negeri? Kan itu kan. Dan kalau kita lihat substansi undang-undang ini kan sepertinya begitu ya, walaupun dia tidak lebih membuka ruang kepada investasi kesehatan. Dengan asumsi bahwa tenaga dokter di Indonesia itu kurang, dengan asumsi begitu. Betul. Ya? Apakah asumsi mereka itu bisa diterima, Dok, bahwa tenaga dokter di Indonesia itu tidak sesuai dengan kebutuhan? Jadi kalau kita mau mengacu di situ ya, ini kita harus lihat dulu sekarang data dokter. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa di dalam bicara terkait dengan data, mohon maaf, data dokter yang pertama kali yang muncul dari Kemenkes itu 157.000. Padahal sebenarnya data di ID dan Konsil sudah 204.000 pada saat itu. Artinya apa? Problemnya bukan di profesi. Profesi itu malah dan Konsil lah yang kemudian membuat data yang lebih baik daripada Kementerian Kesehatan itu sendiri. Ya kan? Dan inilah yang kemudian kalau kita bicara, ayo kita perbaiki data. Oke, diperbaiki data. Disamakan datanya. Akhirnya muncul 197.000 dan sekarang kita 210.000 dokter. Nah, kalau sekarang dengan asumsi 1:1000 menurut WHO, karena yang disampaikan kan menurut WHO 1:1000. Nah, kalau bicara 1:1000, 275 juta dengan dokter sekarang 210.000, kita sebenarnya kekurangan berapa? Kekurangan sekitar 50-60.000. Dan produksi dokter di setiap fakultas kedokteran ya di 92 fakultas kedokteran per tahun itu 12.000 per tahun. Jadi kalau kemudian kita bicara kekurangan 50.000, 5 tahun akan tertutupi. Terpenuhi ya. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah kita membuka fakultas kedokteran baru banyak. Membuka fakultas kedokteran baru. Yang itu kemudian 5 tahun lagi, bukan tidak mungkin jumlah dokter akhirnya melebihi. Kita dari sisi produksi saja. Nah, kemudian kita mau lihat sekarang kekurangan dokter dalam konteks sekarang jumlah, ataukah kekurangan dalam konteks per wilayah. Nah, ini yang kemudian saya bilang, nggak usah undang-undang kesehatan ini yang baru deh. Undang-undang pemerintah daerah 23 tahun 2014 saja belum diimplementasikan terkait dengan analisa kebutuhan dokter spesialis tenaga kesehatan per wilayah kabupaten kota. Ada nggak sekarang satu daerah mengatakan, saya kekurangan dokter sekian, dokter spesialis sekian, saya butuh dokter sekian. Itu belum ada loh. Jadi yang harus disampaikan adalah, kita bicara sekarang adalah link and match-nya. Supply dan demand-nya. Jangan kemudian kita bicara supply tapi demand-nya nggak ada. Dan akhirnya apa? Semua dokter spesialis itu berkumpul yang namanya di kota-kota besar. Karena tidak terdistribusi. Tidak terdistribusi. Ini problem maldistribusi gitu. Kenapa tidak terdistribusi? Apakah masalahnya dari ID? Masalahnya karena kita udah survei ini.
Satu, insentif. Yang kedua, jenjang karir. Yang ketiga, kebutuhan peralatan, alat kesehatan, obat, dan sebagainya. Dan yang keempat juga adalah masalah sosial. Sosial itu apa? Seorang dokter yang ditaruh di daerah, pada saat anaknya sudah mulai SMP, sudah mulai berpikir, saya harus pindah. Kenapa? Kalau sudah SMA anak saya, mungkin anak saya tidak akan bisa bersaing. Sehingga akhirnya dia pindah. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian tidak bisa ini kita diselesaikan oleh sektor kesehatan. Libatkan stakeholder kesehatan yang lain juga. Libatkan juga stakeholder yang lain dari sisi aspek kesejahteraan juga. Jadi problemnya sebenarnya tidak bisa dilihat secara parsial begitu ya. Betul. Sama tadi saya ingin kunci di sini dok. Tadi salah satunya misalnya membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk mengadakan ya fakultas kedokteran untuk memenuhi kekurangan dokter. Menurut saya itu kan bukan juga satu-satunya solusi karena kalau kita mengejar dari segi kuantitas, saya khawatir nanti ada permasalahan dari segi kualitas. Kira-kira seperti itu dok. Maksud saya kalau kita dari sisi kuantitas ya bang, kalau kita bicara kuantitas, apa sih resiko kalau terlalu banyak dokter? Ya. Satu yang terjadi adalah pada saat itu semakin banyak dokter, nilai kesejahteraan pun pasti akan turun. Ini yang pertama. Yang kedua, potensi terkait dengan masalah second opinion, pelaporan terkait dengan masalah hukum etik itu akan semakin tinggi. Oke. Persaingan, kompetisi gitu loh. Dan itu yang dirugikan siapa? Rakyat yang akan dirugikan. Satu, itu bicara dari sisi kuantitas. Bicara sisi kualitas sekarang. Nah, kalau kemudian bicara sisi kualitas, maka harus ada namanya penyetaraan dari semua fakultas kedokteran ini mempunyai strata yang sama dong. Karena dia nanti akan bicara sebagai tenaga pelayanan kesehatan gitu loh. Yang berkaitan dengan nyawa manusia. Kita memproduksi dokter bukan, mohon maaf, bukan seperti memproduksi seorang tukang biasa, bukan. Tapi yang dia punya kepentingan untuk kemudian berkaitan dengan nyawa manusia tadi. Jadi harus dipikirkan dengan matang ya, karena menurut saya kalau misalnya kita hanya sekedar mengejar kuantitas dan mengabaikan faktor kualitasnya itu kan jadi permasalahan juga. Yang dirugikan tetap adalah masyarakat ya. Masyarakat. Saya mencoba membayangkan begini, kalau kita mengejar kuantitas, terus kita menurunkan grade ya, menurunkan kualitas bos, menurunkan standar ya, standar orang untuk bisa jadi dokter, ini kan berbahaya bagi masyarakat. Betul. Misalnya kalau dulu standarnya 10 orang baru bisa keluar izin kedokterannya, sekarang karena kita mengejar kuantitas, jumlah, kita turunkan nih. Misalnya kalau diambil alih nih, tadi ini saya bicara tentang izin itu ya, karena ini ada mau mengejar nih jumlah, maka Kementerian Kesehatan misalnya menurunkan dari 10 menjadi 9. Ini kan menurunkan kualitas. Misalnya orang itu nanti boleh dikeluarkan izin kedokteran, dianggap lulus, ya bisa keluarkan izin praktek kalau dia mencapai angka 10. Ini gara-gara kita mengejar jumlah, kita turunkan menjadi 9. Ini kan masyarakat yang akan kena dampaknya. Betul. Jadi kalau kita bicara konsepnya sekarang, kita mempermudah birokrasi, sepakat. Birokrasi. Ya itu kita Tapi sepakat. jangan merugikan, jangan kemudian menurunkan kualitas. Menurunkan standar ya? Standar. Karena kalau udah bicara standar pendidikan kedokteran, standar kompetensi, maka itu bicara kualifikasi gitu loh. Nah, dan kenapa itu kemudian setiap dokter itu harus belajar seumur hidup? Karena perkembangan ilmu kedokteran itu namanya kenapa perlu ada resertifikasi. Ya. Kalau saya seorang dokter spesialis, kalau berlaku seumur hidup kan enggak. Nah, saya seorang dokter spesialis ortopedi. Nah, tiba-tiba saya nggak pernah operasi nih 5 tahun. Terus tiba-tiba, saya mau praktek lagi, operasi aja deh. Kan berbahaya juga. Jadi ada namanya re lagi. Makanya kenapa kita harus mengikuti yang namanya Continuing Professional Development. P2KP untuk CPD point. Kenapa? Kita harus bisa menjamin bahwa seorang dokter tetap sesuai dengan kualifikasinya. Karena ada kasus juga. Saya seorang dokter spesialis. Tiba-tiba dia, saya udah saya turun aja sebagai dokter umum. Ada juga gitu loh. Ya. Atau seorang dokter spesialis tiba-tiba karena dia sudah kena Parkinson, udah nggak berani operasi lagi karena operasi gitu kan lewat. Nah, itu. Ini kan asumsinya kalau saya menganaloginya seperti seorang pilot. Seorang pilot itu kan nggak seumur hidup. 6 bulan sekali dia harus cire. Itu yang saya bilang. Ini kan berbahaya kalau misalnya izin itu langsung seperti yang kita lihat ya. Bahwa dan siapa yang bisa mengetahui, siapa yang bisa membuat standar, siapa yang kemudian mengkualifikasikan profesi. Di sini peran daripada organisasi profesi apa? Jadi ini permasalahan yang sangat krusial dan kalau kita lihat dampaknya pada masyarakat. Ya. Oleh karena itu sebenarnya undang-undang ini bukan hanya milik teman-teman profesi kedokteran, tapi ini milik kita semua. Ya. Terima kasih dok. Masih ada yang ingin disampaikan yang
mungkin sangat urgent yang perlu masyarakat ketahui nih? Kalau masih ada silahkan mungkin dok. Ya, jadi kalau menurut kami Undang-Undang Kesehatan, semua produk regulasi itu adalah untuk kepentingan kesehatan rakyat. Kepentingan rakyat lah ya, semua produk regulasi. Kalau bicara Undang-Undang Kesehatan ini adalah Undang-Undang Kesehatan untuk rakyat, bukan untuk kelompok. Bukan juga untuk kami profesi, tapi untuk rakyat. Dan bukan Jadi, untuk ID. Dan bukan untuk ID. Dan inilah yang kenapa kami bersuara, adalah karena memang ada hal-hal yang ini akan berdampak pada masalah kesehatan rakyat. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, tolong masyarakat pahami apa yang kami suarakan, dan pembuktian sudah ada dari mulai kita didirikan, dokter Indonesia itu memang untuk rakyat Indonesia. Oke dok, terima kasih banyak atas pencerahan edukasinya, karena ini harus disampaikan nih kepada masyarakat, karena masih banyak hal-hal yang kelihatannya belum dipahami ya dengan adanya polemik Undang-Undang Kesehatan. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan dokter ini bisa membuka ya mata selebar-lebarnya masyarakat Indonesia memahami apa yang sebenarnya terjadi ini, sehingga orang tidak terjebak dengan hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis. Sekali lagi terima kasih dok. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.